warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Marni Pakadang. Dan saya Andini Tamarani. Pada saat ini kami akan menjelaskan proyek akhir kami, yaitu berjudul tentang rancang bangun website pelayanan surat berbasis e-government di Kelurahan Tompotika. Jadi yang melatar belakangi proyek kami adalah yang pertama kondisi pelayanan saat ini, di mana proses administrasi di Kelurahan Tompotika masih dilakukan secara manual dan menggunakan berkas fisik. Selain itu, layanan seperti surat keterangan domisili, surat keterangan tidak mampu, dan surat keterangan lainnya masih diurus langsung ke kantor. Kemudian masalah efisiensi dan akuntabilitas, di mana pelayanan manual menyebabkan waktu tunggu lama, ketergantungan pada kehadiran petugas dan kesulitan dalam pelacakan data, dan juga potensi kehilangan dokumen karena tidak adanya sistem dokumentasi elektronik. Kemudian kurangnya transparansi informasi, di mana tidak ada sistem pelacakan status layanan sehingga warga harus datang berulang kali hanya untuk menanyakan perkembangan pengurusan surat. Selain itu, hal ini dapat menyita waktu masyarakat dan memperlambat produktivitas staf kelurahan. Kemudian ada terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur. Di sini, staf kelurahan belum dibekali pelatihan teknologi informasi yang memadai, kemudian tidak tersedia layanan komputerisasi dan sistem antrian digital maupun fasilitas pendukung SPBE lainnya. Kemudian ada urgensi digitalisasi pelayanan publik, di mana digitalisasi pelayanan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan mendorong layanan yang lebih cepat, akuntabel, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui perangkat HP atau komputer. Jadi, solusi yang dibutuhkan di sini adalah diperlukan sistem layanan administrasi berbasis web yang memungkinkan, seperti pendaftaran dan pengunggahan dokumen secara online, pemantauan status surat secara real time, pemberitahuan dan informasi layanan yang transparan, dan pengarsipan digital dan cadangan otomatisasi. Nah, yang kedua itu ada tujuan dan manfaat sistem. Yang itu adalah tujuan pengembangan sistem. Yang pertama itu ada tujuan dan pengembangan sistem. Kedua ada bagi masyarakat. Ketiga ada bagi instansi pemerintah kelurahan. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu dulu. Yaitu pertama, tujuan pengembangan sistem. Tujuan itu untuk meningkatkan efisien pelayanan publik melalui digitalisasi proses administrasi surat menyurat. Nah, kedua itu ada mempermudah akses layanan bagi masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan. Ketiga ada mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik sesuai prinsip SPBE. Keempat ada mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik sehingga menghindari kehilangan arsip dan mempercepat transaksi data. Kelima ada menyediakan sistem informasi layanan yang responsif dan terintegrasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Keenam ketujuh ada mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE sebagai diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Nah, kedua itu ada bagi masyarakat. Bagi masyarakat itu ada beberapa akses juga, yaitu akses layanan lebih mudah, hemat waktu dan biaya, dan ketiga ada transportasi informasi, keempat ada pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Nah, kalau untuk bagi instansi pemerintah itu untuk kelurahan, khususnya Kelurahan Tompotika, yaitu ada pertama efisien kerja staf kelurahan, yaitu untuk proses administrasi lebih terstruktur dan otomatis. Kedua ada B itu pengelolaan data lebih baik. Di sini itu adalah arsip digital tersimpan rapi dan mudah dicari kembali. Ketiga ada mengurangi beban pelayanan tatap muka. Nah, di sini tuh untuk staf fokus pada strategi pelayanan saja. Nah, keempat ada peningkatan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap kelurahan sebagai lembaga yang adaptif terhadap teknologi. Nah, kelima ada mendukung agenda digitalisasi pemerintah nasional, yaitu SPBE dan Smart City. Yang berikutnya ada analisis kebutuhan dan fitur sistem. Yang pertama ada analisis kebutuhan pengguna. Jadi di analisis kebutuhan pengguna ada beberapa pengguna yang telah kita
Analisis yang pertama, warga atau sebagai pemohon layanan yang dimana berperan sebagai pengguna akhir yang berkebutuhan akses yang mudah, layanan cepat, dan transparansi status dokumen. Kemudian pengguna yang kedua ada staf kelurahan yang dimana berperan sebagai pengelola layanan yang berkebutuhan dashboard praktis, kemudahan input data, manajemen dokumen. Kemudian ada lurah atau pejabat kelurahan yang berperan sebagai pemberi persetujuan. Nah, di sini kebutuhannya adalah tanda tangan digital, tracking dokumen cepat. Kemudian ada Dinas Kominfo yang berperan sebagai pendukung teknis. Di sini kebutuhannya adalah sistem aman, terintegrasi dengan infrastruktur kota. Kemudian ada Kementerian PANRB atau Kominfo juga, ini berperan sebagai regulator yang berkebutuhan adalah sebagai sistem sesuai dengan kebijakan SPBE. Kemudian ada pengguna, vendor atau tim IT yang dimana sebagai pengembang. Jadi di sini kebutuhannya adalah sebagai spesifikasi, kebutuhan lengkap dan dokumentasi yang baik. Kemudian ada lembaga mitra atau Dukcapil. Di sini dia berperan sebagai penyedia data dan kebutuhannya adalah terintegrasi API untuk validasi data. Kemudian kita masuk ke analisis berikutnya, itu analisis kebutuhan proses. Yang pertama itu pengguna login menggunakan NIK atau OTP, kemudian mengisi formulir permohonan layanan, kemudian mengunggah dokumen pendukung, kemudian staf kelurahan staf login sebagai admin, kemudian memverifikasi dokumen dan menyetujui secara digital, kemudian lurah memantau perkembangan sistem dan laporan jumlah pengaju, kemudian sistem mengirim notifikasi, kemudian pengguna mengunduh surat yang telah disetujui. Kemudian ada analisis kebutuhan input output yang dimana ada beberapa elemen, yaitu yang pertama formulir yang dimana di sini yang diinput adalah NIK, nama jenis layanan, dan data pemohon. Kemudian outputnya nanti akan keluar surat digital yang siap diunduh. Kemudian dokumen ini inputnya nanti file PDF atau JPG, KTP, KK atau surat pengantar RT. Atau di sini outputnya nanti akan ada file surat yang disetujui. Kemudian ada status layanan yang dimana di sini kita input sistem memproses status. Kemudian outputnya nanti akan ada status real time yang diproses dan disetujui atau ditolak. Kemudian ada fitur-fitur utama aplikasi yang telah kami ringkas. Yang pertama ada fitur login dan autentifikasi yang dimana di sini berfungsi sebagai modul autentikasi pengguna menggunakan email atau NIK dan password dengan pembagian role sebagai admin dan warga. Kemudian ada form permohonan surat yang dimana berfungsi sebagai warga mengisi formulir online, memilih jenis surat dan mengunggah dokumen pendukung. Kemudian ada manajemen dokumen dan status yang dimana berfungsi admin memverifikasi permohonan, memberi catatan dan memperbarui status surat. Kemudian ada notifikasi sistem yang dimana berfungsi untuk sistem secara otomatis mengirim pemberitahuan kepada warga saat status permohonan berubah. Kemudian ada riwayat dan pelacakan permohonan dimana berfungsi sebagai warga dapat melihat status surat mereka secara real time dan mengunduh surat yang telah selesai. Kemudian ada dashboard admin yang dimana berfungsi admin mengakses daftar permohonan, mengelola status dan mencetak surat. Kemudian ada dashboard lurah yang dimana berfungsi untuk memantau perkembangan pengajuan surat. Nah, di sini ada arsitektur sistem dan teknologi yang digunakan. Yang pertama itu ada arsitektur aplikasi, kedua ada database, ketiga ada API. Nah, yang untuk arsitektur aplikasi itu ada front end dan back end. Nah, di sini ada pertama saya jelaskan itu front end adalah pengguna user atau administrasi yang mengakses antarmuka sistem. Nah, kedua ada login
Di sini login dan autentifikasi. Gunanya itu untuk apa? Penggunaan masuk ke sistem dengan data kredensial disimpan di database. Ketiga ada form permohonan surat, gunanya untuk penggunaan mengisi formulir permohonan, datanya tersimpan di database juga dan dokumennya di storage dokumen. Nah, keempat ada PDF generation, yaitu untuk apa itu dokumen yang disimpan dapat diubah menjadi form PDF. Kelima ada manajemen dokumen dan status. Nah, gunanya itu di back end sistem untuk mengelola dokumen dan memperbarui status permohonan. Nah, yang keenam ada riwayat dan pelacakan permohonan. Gunanya untuk pengguna dapat melihat riwayat dan melacak status permohonan mereka. Nah, ketujuh ada dashboard admin. Gunanya itu untuk admin memiliki akses ke dashboard untuk memantau dan mengelola semua permohonan, termaksud melihat riwayat dan pelacakan. Jadi singkatnya itu adalah sistem untuk memfasilitasi pengguna untuk mengajukan surat dan admin untuk mengelola secara elektronik. Nah, kedua itu ada database. Di sini bisa kalian lihat database-nya. Di sini ada diagram database atau biasa disebut ERD, menggambarkan bagaimana data untuk sistem pengajuan surat disimpan dan dihubungkan. Saya jelaskan secara singkat dulu. Pertama ada user dan admin itu memiliki tabel sendiri untuk detail akun. Kedua ada dokumen, adalah intinya untuk menyimpan permohonan surat yang digunakan oleh user. Ketiga ada verifikasi, itu mencatat proses pengecekan dokumen atau oleh admin. Nah, keempat ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu tuh untuk menyimpan informasi tentang tanda tangan yang dihubungkan admin pada dokumen. Nah, kelima ada notifikasi, itu untuk memasuki user untuk memberitahu status atau informasi penting. Nah, ketiga itu ada API. Di sini kalian bisa melihatnya. Itu API itu Application Programming Interface. Dalam diagram ini berfungsi sebagai penghubung antar sistem pengajuan surat dengan berbagai layanan eksternal dan internal. Nah, API login itu untuk OTP, itu menghubungkan ke Freebase OTP untuk verifikasi identitas pengguna melalui kode sekali pakai. Terus API ajukan surat itu menghubungkan ke CloudStrokes untuk menyimpan file dokumen yang diunggah pengguna. Ketiga ada API update status surat, itu untuk mengelola pembaruan surat dokumen di back-end system setelah verifikasi admin. Terus ada API tanda tangan digital, itu mengintegrasi dengan layanan tanda tangan elektronik untuk menghubungkan tanda tangan resmi pada dokumen. Terus ada API user unduh surat, yaitu memungkinkan pengguna mengunduh surat akhirnya dari layanan tanda tangan elektronik atau penyimpanan terkait, yaitu singkatnya AP itu adalah jembatan komunikasi yang memungkinkan berbagai bagian sistem dan layanan luar bekerja sama secara efisien. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan website yang telah kami buat selama beberapa pertemuan terakhir. Pertama-tama, kita aktifkan exam kita di bagian Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke website kita menggunakan localhost. Ini adalah tampilan dari website kami. Tampilan beranda, ada profile dari kantor kelurahan Tompatika, kemudian pengumuman tentang kegiatan yang akan diadakan di Tompatika, kemudian jadwal pelayanan, kemudian informasi yang berisi prosedur permohonan surat, kemudian ada lokasi dari kantor kelurahan Tompatika. Oke, jadi ini adalah tampilan dari si pemohon tersebut.
di sini ada data surat keterangan, ada surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha, dan surat keterangan domisili. Kemudian di sini ada biodata. Di sini biodatanya belum lengkap, jadi kita lengkapi terlebih dahulu. Misalnya agama, misalnya Kristen, kemudian alamatnya Jalan Anggrek, kemudian nomor teleponnya, kemudian statusnya misalnya belum kerja. Kemudian kita masuk ke surat keterangannya, kita pilih surat apa yang akan kita ajukan. Contohnya surat keterangan domisili. Jadi keperluannya untuk apa? Misalnya untuk lamar kerja. Kemudian kita masukkan scan KTP. Sini saya masukkan gambar saja. Kemudian scan kartu keluarga. Kemudian kita kirim. Kemudian kita lihat statusnya. Oke, ini adalah surat keterangan domisili yang setelah kita ajukan, statusnya itu belum diaksesi oleh staf atau sedang dalam pemeriksaan oleh staf. Kemudian kita masuk ke halaman admin atau staf. Jadi di halaman staf ini ada data surat keterangan yang dimana terdapat jumlah surat keterangan yang diajukan oleh beberapa pemohon, kemudian ada data user, cetak surat, surat yang selesai, profil, dan pengumuman. Di sini ada satu permohonan yaitu surat keterangan domisili, kita klik saja. Nah, di sini ada satu pengajuan, kita lihat dulu suratnya, data-datanya apakah sudah jelas atau belum. Kemudian jika sudah jelas, kita masukkan nomor suratnya, kemudian misalnya 11, kemudian kita simpan. Oke, di sini nomor suratnya sudah terbaca. Jika sudah sesuai, langsung saja kita ACC. Jika sudah selesai, kita masuk ke cetak surat. Jadi di sini kita lihat dulu. Jika sudah sesuai, kita langsung saja kirim ke atau cetak. Sini saya akan langsung saja memberikan notifikasi ke si pengaju. Nah, di sini daftar surat yang sudah selesai. Kita bisa atur sesuai dengan tampilan yang kita inginkan, misalnya 10. Ini surat yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian di halaman staf juga kita bisa mengedit perbaruan profil jika ada, dan juga kita bisa memasukkan pengumuman. Contohnya oke, di sini sudah masuk ya. Oke, sekarang kita masuk kembali ke halaman si pemohon. Kita lihat status suratnya kembali. Oke, jadi di sini status suratnya sudah dicetak. Dan di sini sudah ada keterangannya, surat dicetak dan bisa diambil. Kita lihat dulu. Ini suratnya kita bisa saja langsung
print atau kita simpan sebagai PDF. Oke. Begitu juga dengan pengajuan surat-surat lainnya, hampir sama, cuman lebih ke manfaatnya masing-masing. Kemudian kita juga bisa masuk ke halaman lurah. Jadi di halaman lurah ini atau halaman kepala kelurahannya ini kita bisa melihat laporan secara per bulan atau per tahun, laporan surat yang dibuat. Kita biasa lihat misalnya di bulan Juli ada berapa surat, bulan Juni ada berapa surat. Oke, kita bisa juga lihat secara per tahun. Oke, itu saja tentang pengajuan surat di website Suket Online. Di sini juga sudah ada perbaharuan tentang pengumumannya. Oke, itu saja demo aplikasi kami tentang surat keterangan online. Terima kasih. Nah, di sini ada evaluasi dan rencana pengembangan. Yang pertama ada kendala yang dihadapi. Kedua, ada saran dan rencana pengembangan lanjutan. Jadi saya jelaskan yang pertama untuk kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan infrastruktur, yaitu belum tersedianya server khusus atau hosting mandiri sehingga pengujian dilakukan secara lokal atau local host doang. Kedua, ada koneksi internet tidak stabil, yaitu menyulitkan proses integrasi API eksternal seperti OTP atau penyimpanan cloud. Terus ada waktu pengembangan terbatas, yaitu beberapa fitur seperti tanda tangan digital dan validasi NIC melalui API belum bisa diimplementasikan penuh. Terus belum ada integrasi lintas layanan, yaitu sistem masih berdiri sendiri, belum bisa terhubung dengan Dukcapil atau sistem kelurahan lain. Terus ada keterbatasan pengalaman teknis, yaitu belum terlalu memahami pemrograman PHP natif dari awal sehingga diperlukan waktu untuk mencari referensi tentang pemrograman ini. Kedua, itu ada saran dan rencana pengembangan lanjutan. Di sini ada implementasi API Dukcapil. Itu untuk memvalidasi dan NIC secara real time saat warga mengajukan surat. Terus integrasi tanda tangan elektronik resmi, itu untuk mengidentifikasi sistem dengan penyediaan tanda tangan terverifikasi digital, misalnya BSRE. Terus ada fitur notifikasi WhatsApp. Nah, di sini tuh bisa masuk secara otomatis mengirim update status pengajuan langsung ke WhatsApp warga atau warga untuk kalian. Terus ada dashboard lurah dan RT RW. Nah, di sini tuh untuk penambahan akses khusus untuk perangkat RT atau RW untuk mengetahui surat-surat warga. Nah, kelima itu ada responsivitas dan aksesibilitas seluler. Di sini tuh untuk gunanya apa? Mengoptimalkan tampilan dari kinerja sistem untuk pengguna HP di daerah sekitar. Terus ada cadangan otomatis dan keamanan lebih ketat, yaitu untuk integrasi ke Google Drive atau WSS3 untuk backup serta peningkatan keamanan upload file. Berikutnya ada refleksi dan kontribusi dari kelompok kami. Yang pertama, refleksi pembelajaran yang kami dapat.
Yang pertama itu memahami konsep dasar dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian belajar logika back-end dengan PHP natif, kemudian ada manajemen project digital dari analisis hingga implementasi, kemudian ada rancangan arsitektur, keamanan, dan API, dan yang berikutnya yang terpenting di sini adalah kolaborasi dan komunikasi antar tim. Nah, yang kedua ada kontribusi pengerjaan, yaitu proyek ini dikerjakan secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok, dimulai dari tahapan perencanaan, analisis kebutuhan, perencanaan sistem, hingga implementasi dan penyusunan laporan. Nah, setiap proses ini dikerjakan secara kolaboratif dan saling mendukung, sehingga seluruh bagian proyek ini merupakan hasil kerja tim yang solid dan seimbang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.